Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tema 8 mengenai mengenal peristiwa alam. Dan sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran 6, halaman 142. Materi yang pertama pada pembelajaran 6 yaitu kita akan mengamati pelangi. Setelah hujan reda, matahari terlihat kembali. Melanie melihat ke arah langit. Ia melihat pelangi. Melanie berteriak, "Teman-teman, lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru." Pernahkah kalian melihat pelangi? Apakah kalian tahu pelangi itu apa? Oke, pelangi adalah pembiasan cahaya yang menghasilkan banyak warna yang indah. Langit menjadi indah dengan hadirnya pelangi di langit. Dan warna-warna pelangi itu adalah merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itulah warna-warna pelangi yang sering kita lihat di langit. Nah, sekarang soleh-soleha sudah tahu apa itu pelangi dan warna-warna pelangi. Sekarang silahkan kalian amati gambar pada halaman 143. Di sini ada 5 gambar. 5 gambar anak yang sedang bermain dan juga sedang berlarian. Oke, setelah kalian mengamati gambar tersebut, sekarang kita akan mengurutkan gambar tersebut dengan memberikan nomor pada kotak. Kemudian setelah itu kita akan membuat cerita sesuai dengan yang ada pada gambar tersebut. Oke, di sini Miss Willa sudah mengurutkan gambarnya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan Miss Willa pun sudah menuliskan cerita sesuai dengan urutan gambar pada halaman 143. Melanie dan teman-temannya sedang bermain lompat tali di halaman rumah. Ketika mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba hujan turun. Dan mereka pun segera berlarian untuk masuk ke dalam rumah. Dari balik jendela rumah mereka melihat hujan yang turun dengan deras. Sambil menunggu hujan reda, mereka melanjutkan permainan di dalam rumah, yaitu mereka melakukan permainan bermain congklak. Setelah hujan reda, mereka langsung keluar rumah dan mereka pun sangat senang karena mereka bisa melihat keindahan pelangi di luar sana. Itulah cerita sesuai dengan gambar pada halaman 143. Nah, sekarang apakah kalian bisa menyanyikan lagu pelangi? Marilah kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi bersama-sama. Oke, good job. Kalian bisa menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi dengan sangat indah. Oke, soleh-soleha, setelah kita memahami apa itu pelangi, warna-warna pelangi, dan juga kita sudah bisa menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan menemukan aturan makan di rumah. Perhatikan pada halaman 147.
Di sini Rasti baru pulang sekolah pada siang hari. Setelah pulang sekolah, Rasti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan yang lezat untuk Rasti. Rasti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Apakah kalian masih ingat aturan makan yang ada di rumah itu apa saja? Oke, pintar. Aturan makan itu mencuci tangan sebelum makan, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian makan menggunakan tangan kanan, duduk dengan tegak, makan tidak sambil bicara, dan makanlah makanan dengan secukupnya. Itulah aturan makan yang biasa kita terapkan di rumah. Nah, soleh-soleha, setelah selesai kita belajar pada pembelajaran 6, selanjutnya soleh-soleha bismillah tugaskan untuk mengerjakan latihan akhir subtema 3. Ingat, yang dikerjakan hanya bagian A-nya saja ya, pilihan ganda, yaitu nomor 1, 2, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 22, dan 24. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugas soal latihan akhir subtema 3, kita akan lanjut pada materi subtema 4. Sebelum kita lanjut pada materi subtema 4, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi manusia, seperti banjir, kemarau panjang, dan angin puting beliung. Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus dan tersumbatnya saluran air karena sampah, sehingga air akan tumpah sampai ke jalan. Untuk mencegah terjadinya banjir, maka harus selalu membersihkan saluran air di dekat rumah kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Musim kemarau. Musim kemarau yang panjang juga bisa disebut dengan bencana alam loh, karena persediaan air yang semakin berkurang. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin besar yang bergerak memutar dengan kecepatan yang tinggi. Angin puting beliung yang sangat besar dapat menerbangkan benda-benda di sekitarnya. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat membuat tanah terbelah. Makanya saat kita merasakan gempa bumi, kita sebaiknya cepat-cepat untuk keluar rumah atau ke tempat evakuasi. Nah, itu dia adik-adik video tentang bencana alam. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, soleh-soleha, video yang barusan kita lihat itu mengenai bencana alam. Tadi ada banjir, kemudian angin puting beliung, kemudian ada juga tanah longsor, dan masih banyak lagi bencana-bencana alam yang biasa terjadi di Indonesia. Oke, subtema 4 yaitu mengenai bencana alam atau mencegah bencana alam. Bencana alam adalah salah satu contohnya yang disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan juga tanah longsor. Ketika banjir, rumah dan bangunan terendam air. Anak-anak pun tidak bisa bermain dan juga pergi sekolah. Selain itu, pada musim kemarau itu bisa juga disebut bencana alam karena saat musim kemarau kita akan mengalami kekeringan dan
Saat musim kemarau juga sering terjadinya kebakaran hutan. Nah, maka dari itu, mari sama-sama kita menjaga alam agar bumi kita ini terhindar dari bencana alam. Oke, sobat-sobat, perhatikan kita akan mengamati bencana alam. Pada halaman 160 di sini ada bencana alam angin topan. Saat di rumah Rasti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam di desa sebelah. Bencana alam terjadi di desa Sukamakmur. Angin topan melanda desa Sukamakmur. Angin topan bertiup sangat kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamakmur. Ada yang mendirikan tenda, ada yang membagikan selimut, ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapat selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Soleh-soleha, dari teks yang barusan kita baca mengenai bencana alam, di sini kita sudah menemukan kalimat ungkapan terima kasih. Apa contohnya? Di sini mereka berterima kasih karena para warga sudah memberikan bantuan kepada mereka dengan memberikan selimut dan juga memberikan bantuan makanan. Oke, setelah kita menemukan kalimat ungkapan terima kasih, sekarang kita akan membacakan percakapan pada halaman 161 dan 162. Setelah mendengar berita, Rasti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Rasti. Rasti menceritakan tentang bencana alam. Bencana alam yang menimpa desa Sukamakmur. Rasti, teman-teman, apakah kemarin mendengarkan berita dari radio? Ada bencana angin topan. Mereka itu menimpa desa Sukamakmur. Melani, saya belum mendengar berita itu, Rasti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Ahmad, apakah kamu telah mendengar berita itu, Ana? Ana, saya sudah mendengar berita itu, Ahmad. Desa itu dekat dari tempat kita. Apakah yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Ahmad, saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberi bantuan. Kami akan memberi bantuan makanan. Wayan, tepat sekali Ahmad. Makanan memang sangat diperlukan penduduk desa Sukamakmur yang sedang mengungsi. Togar, idemu bagus Ahmad. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita tentang bantuan kita masing-masing ya. Rasti, terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah, soleh-soleha, dari teks ini kita sudah menemukan kebaikan dari teman-teman Melani, yaitu karena mereka ingin membantu para korban bencana alam dengan memberikan bantuan makanan, kemudian selimut, obat-obatan dan lain sebagainya. Dari teks di sini juga kita sudah menemukan ungkapan terima kasih. Di sini juga Miss Willa sudah ada contoh ungkapan terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah ikut mengumpulkan bantuan untuk Bima. Sama-sama Tony, terima kasih atas ide. Bima pasti merasa senang. Bima, terimalah bantuan dari kami. Semoga Bima bisa segera pergi ke sekolah lagi. Terima kasih banyak atas perhatian kalian teman-teman. Aku senang sekali karena bisa segera pergi ke sekolah lagi. Itulah contoh ungkapan terima kasih yang dilakukan oleh Tony dan teman-teman. Nah, jika kalian sudah memahami bagaimana kita mengungkapkan rasa terima kasih, Miss Wilda tugaskan kalian untuk membuat 2 kalimat terima kasih dengan kata-kata yang ada pada halaman 163. Di sini ada kata-kata obat, buku, sepeda, makanan, baju, pensil, selimut, sandal, penggaris, payung. Silahkan kalian buat kalimat terima kasih menggunakan kata-kata tersebut. Contoh menggunakan kata selimut tadi sudah ada pada teks mengamati bencana alam pada halaman 160. Kalimatnya adalah
Terima kasih Pak Tony karena sudah memberikan bantuan selimut kepada kami para korban bencana alam. Contohnya seperti itu. Silahkan kalian buat 2 kalimat terima kasih menggunakan kata-kata pada halaman 163. Oke, selesai kita mengungkapkan ucapan terima kasih. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu bekerja sama dengan anggota keluarga. Ahmad menepati kata-katanya. Ahmad bekerja sama dengan keluarganya. Mereka akan membantu korban bencana alam. Bencana angin topan yang melanda desa Sukamakmur. Perhatikan di sini ada percakapan antara Ahmad, Maya, dan juga Ibu. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya akan membantu. Maya, Ibu, mari saya bantu mencatat bahan-bahan untuk memasak. Ahmad, makanan apa sajakah yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana alam? Ibu, terima kasih Ahmad dan Maya. Kalian membantu Ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, soleh-soleha di sini Ahmad, Ibu, dan Maya bekerja sama untuk menyiapkan makanan. Makanan tersebut akan mereka sumbangkan kepada korban bencana alam. Itulah contoh kegiatan bekerja sama bersama keluarga. Contoh lainnya, di sini ada Nina, Adi, dan Ibu bekerja sama untuk mengumpulkan baju dan buku. Dan buku tersebut akan disumbangkan kepada korban bencana alam. Selain itu, ada kerjasama antara Adi, Nina, dan Ayah. Mereka membantu Ayah membawakan kotak sumbangan ke dalam mobil. Itulah contoh-contoh kegiatan kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai kreasi dari tanah liat. Perhatikan pada halaman 165. Untuk materi ini kita sudah pernah mempelajarinya, kita sudah pernah melihat videonya bagaimana kita untuk berkreasi dari tanah liat. Nah, di sini perhatikan langkah-langkahnya, yaitu siapkan koran bekas sebagai alas, letakkan plastik atau papan kayu di atas koran itu. Kemudian basahilah tangan dengan air. Ambillah segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas-remaslah tanah liat hingga lembut. Buatlah bentuk yang kalian inginkan. Jemurlah tanah liat yang terbentuk hingga kering. Oke, di sini ada contoh kreasi dari tanah liat. Nah, kreasi ini membuat kura-kura. Silakan kalian simak video berikut ini. Nah, itulah kreasi kura-kura dari tanah liat. Jika kalian ingin membuat kreasi dari tanah liat, silahkan kalian buat bersama ayah bunda di rumah. Oke, soleh-soleha, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Bismillah, jelaskan. Tadi kita sudah belajar pada pembelajaran 6 subtema 3 dan juga subtema 4 pembelajaran 1. Semoga materi hari ini dapat dipahami oleh teman-teman dengan mudah. Untuk tugas hari ini, kalian mengerjakan latihan akhir subtema 3. Pilihan gandanya saja dan bagian-bagiannya sudah Miss Wila sebutkan tadi di video. Dan juga membuat kalimat ungkapan terima kasih menggunakan kata-kata yang terdapat pada buku
Kalian hanya membuat 2 kalimat saja. Oke, terima kasih pada soleh-soleha yang masih tetap semangat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan jangan lupa 3M, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya, bismillah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.